dia berakhlak karimah, itu yang pertama. Yang kedua, dia ahlu istiqomah. Berakhlakul karimah sesekali, tidak setiap kali. Nah, yang semacam itu tidak akan dikatakan sebagai orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat itu. Jadi ciri-cirinya orang yang punya ilmu manfaat itu dia itu istiqomah. Justru orang yang tidak istiqomah, maka mereka lah orang-orang yang termasuk gagal. Nggak ada orang sukses itu kecuali setelah melalui teori istiqomah. Dalam apapun yang diinginkannya itu harus istiqomah, baru dia itu akan menjadi orang sukses. Tapi kalau dia itu tidak istiqomah, maka jangan berharap dia itu akan menjadi seseorang yang sukses. Nah, unsur utamanya itu adalah istiqomah. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka itu istiqomah, kami akan berikan mereka minuman yang sangat menyejukkan. Nah, gitu. Jadi kuncinya apa? Istiqomah. Dikatakan juga di dalam sebuah perkataan ahli tasawuf, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Jadi untuk mengetahui seseorang itu wali atau tidak, itu nggak perlu kita melihat karamah. Kalau kita melihat ada satu orang istiqomah saja, satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah, menunjukkan bahwasanya dia itu seorang wali Allah gitu. Karena apa? Karena karamah itu kan sama seperti sihir gitu. Karamah itu sama seperti istidraj, sama. Orang yang selain orang yang bertakwa itu bisa menampakkan sesuatu yang di luar nalar manusia, bisa berupa sihir, berupa santet, ya, berupa trik sulap dan sebagainya, bisa gitu. Bisa mengelabuhi mata manusia walaupun tidak sesungguhnya, tapi mereka itu menyangka itu sesungguhnya. Beda dengan karamah itu sesungguhnya, tapi tidak tampak kecuali daripada orang yang ahli istiqomah gitu. Sekarang sih banyak orang-orang yang ahli istiqomah, tapi istiqomah dengan arti yang lain. Ikatan suami takut istri kalau di rumah, itu istiqomah itu. Jangan. Tapi istiqomah yang dimaksudkan di sini adalah istiqomah yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Lihat bagaimana caranya Nabi SAW itu menegur seseorang daripada sahabatnya. Ya Ibn Umar, la takun misal fulan kan yagumul lail summa tarakah. Wahai Ibn Umar, kamu jangan jadi seperti orang itu. Tidak disebutkan siapa dia. Bisa jadi siapa? Ya dia sendiri gitu dah. Kamu jangan jadi seperti orang itu. Kenapa? Dulu dia itu suka bangun malam, sekarang sudah enggak lagi. Dulu suka jujur, sekarang suka bohong. Dulu akhlaknya baik, sekarang tidak. Nah, itu adalah orang yang tidak istiqomah. Nah, jadi mudahnya untuk kita melihat mana di antara kawan kita yang sukses dan tidak, kita lihat istiqomahnya. Kalau dia istiqomah merapikan tempat tidurnya ketika dia bangun, dia istiqomah merapikan almarinya ya setiap harinya, dia istiqomah cuci bajunya atau dia mengumpulkan pakaian yang kotor dari pakaian yang bersihnya, dia istiqomah melaksanakan piket di kamarnya, dia istiqomah menjaga sebelum bel kedua dia sudah ada di kelasnya, dia istiqomah berjamaah, dia istiqomah bangun malam, dia istiqomah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tidak melanggar di pondok pesantren, dia istiqomah melaksanakan sesuatu yang lebih yang tidak diwajibkan. Berarti dia itu adalah seorang yang calon orang sukses. Jadi seperti itu, mudah untuk kita mengetahui. Kenapa? Istiqomah itu adalah unsur yang paling utama. Hanya dengan itu kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Tapi kalau tanpa istiqomah, susah. Nah, kecuali kalau seumpama karena uzur tertentu, misalnya. Nah, oleh karenanya coba lihat bagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim rahimallahu rahmatul abrar. Beliau itu istiqomah melaksanakan sholat subuh dengan wudunya isya selama 40 tahun lamanya. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar rahimallahu rahmatul abrar wa radhiyallahu ta'ala anhu
Beliau itu istiqomah melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat habis sholat isya, tapi sholat 2 rakaat itu selesainya dengan masuknya waktu sholat subuh. Kenapa? Karena pada rakaat pertama dia hatamkan Quran, pada rakaat kedua dia baca qul huwallahu ahad sebanyak 90.000 kali. Istiqomah sampai beliau meninggal. Syekh Abdul Qadir Jalani, dia istiqomah di awal mulanya ketika dia itu mencari ridha Allah dan hidayahnya, itu beliau itu baca Quran dengan cara dia berdiri di atas satu bentangan kayu di atas sungai, lalu dia pegang satu tali di atasnya, satunya pegang Al-Quran. Kalau dia ngantuk, jatuh ke mana? Sungai. 15 tahun dia lakukan itu. Dia istiqamah. Sayyidatuna Rabi' al-Adawiyah, sebelum dia itu meninggal dan dikuburkan di tempat dia ditanam, dia menghatam Quran sebanyak 6.000 kali hataman sampai dia meninggal di situ. 6.000 hataman baru meninggal, baru diliang lahatkan di tempat yang dia itu menghatamkan Quran sebanyak 6.000 kali. Alhamdulillah kita dan sebagian anak-anak yang umrah sama Ustaz sudah pernah berziarah ke tempat itu di Palestina ya. Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah, tempatnya itu di bawah sana. Jadi kalau kita mau ziarah, kita ke bawah dulu. Alhamdulillah kita sudah berziarah, semoga kalian semuanya sampai ke sana insyaallah. Istiqamah yang menjadikan seseorang itu menjadi orang yang sukses dunia maupun akhirat. Itu istiqamah. Nah, itu termasuk unsur utama untuk mendapat ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi jangan kamu katakan itu ada orang malas tapi dia dapat ilmu yang manfaat. Enggak mungkin. Sama seperti enggak mungkinnya kamu menjadi suami, bisa enggak? Enggak bisa, karena kalian perempuan selamanya sampai kapanpun tetap menjadi seorang istri. Itu pun kalau ada jodohnya. Kalau enggak ada jodohnya berarti perawan tua gitu. Ya kan? Atau seorang yang ditinggal suaminya di masa mudanya, atau diceraikan oleh seorang suaminya, kemudian nggak ada jodohnya lagi, namanya janda gitu. Ngerti? Nggak mungkin kamu jadi laki-laki bisa jadi suami, mungkin di dalam kehidupan yang berikutnya gitu. Bisa? Nggak bisa juga. Nah sama seperti itu, mustahil ya. Ya kalau Allah berkehendak ya mungkin saja gitu ya, tapi kan itu kan sedikit. Untuk menunjukkan akan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah mungkin saja itu terjadi. Seperti Al-Habib Umar Al-Muhdar, Syekh Umar Muhdar. Nah, itu dia itu ngafal Quran gara-gara mimpi. Nah, gitu. Dia mimpi, dia tidur ya, kemudian mimpi diberi minum oleh Rasulullah SAW. Begitu dia bangun langsung ngafal Quran. Nah, ya mungkin gitu. Mungkin semacam itu terjadi pada kalian, tapi itu mungkin 100 juta satu gitu. Nah, dan kalian jangan berangan-angan untuk menjadi salah satu daripada satu dari 100 juta, jangan gitu. Jangan berspekulasi. Artinya apa? Ini jalannya, jalani aja. Man kana fid darbi wasal, selama dia itu berada di dalam jalannya, suatu waktu lambat ataupun cepat nanti pasti akan sampai juga. Kenapa? Kita sudah berada di jalannya. Nah, tapi kalau seumpama kalian mau pergi ke Jakarta, kalian telusuri jalan yang ada di depan itu, terus jalan sampai Jakarta suatu waktu, sampai walaupun setelah sebulan, walaupun setelah 3 bulan, walaupun setelah setahun ya. Tapi kalau kalian mau ke Jakarta tapi arahnya ke Tambak sana, kapan mau sampainya? Karena bukan jalannya gitu. Itu maksudnya. Jadi selama kalian itu berada di jalannya, apapun yang kalian inginkan dan tujukan itu semua bisa diraih. Nah, oleh karenanya Ustaz sendiri mempunyai sebuah moto dalam kehidupan. Nah, apa itu? Hidup itu cuma sekali, tidak berulang. Di dunia tidak berulang, cuma sekali. Kalau kalian tidak menggunakan kesempatan yang sekali itu, ya sudah habis. Memang benar, bukan semuanya jadi orang alim, bukan semuanya menjadi dokter, bukan semuanya menjadi seorang istri ya. Bukan semuanya menjadi seorang ibu, banyak istri tapi tidak bisa menjadi ibu, nggak punya anak dia. Jadi bukan semuanya. Yang menentukan
itu adalah Allah SWT, sehingga kita itu harus meminta dan memohon kepada Allah Ta'ala, meminta anugerah tersebut. Akan tetapi di sini yang paling penting itu adalah kita itu usaha, ikhtiar, ada usaha, ada upaya gitu. Nah, sehingga kemudian kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu. Dan sekali lagi saya katakan, yang kalian pelajari, yang kalian hafalkan, yang kalian catat, yang kalian diuji ya dengan ibarat-ibarat itu cuma proses untuk menuju supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tujuannya apa? Ilmu yang bermanfaat, tujuannya itu. Nah, sedangkan ilmu yang kita cari itu bukan di dalam kitab ini, bukan di laptop ini, bukan yang kalian hafalkan itu, bukan. Tapi ilmu yang bermanfaat itu seperti yang disampaikan Allah Ta'ala tadi, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Begitu pula yang disampaikan di dalam sebuah istilah, al-ilmu fis sudur la fis. Ilmu itu adalah di dalam hati, bukan yang ada di dalam garis ini gitu. Di dalam garis-garis kitab itu, bukan itu. Ilmu itu yang ada di dalam hati itu. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Kamu lihat kitab itu cahaya? Bukan. Ilmu itu adalah bentuknya itu cahaya yang Allah taruh di dalam hatinya seseorang. Nah, cahaya itu yang kita cari itu. Dan semoga cepat kalian dapat cahaya itu. Nah, cahaya itu yang kalian ingin dapatkan dengan cara dikatakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau itu mengadu kepada Imam Waqi. Biasanya satu kali baca langsung hafal, kok ini sampai diulang sampai 3 kali. Padahal kalau dibandingkan dengan kita baca sampai 21 kali pun masih belum hafal juga. Nah, ini beliau ini dari saking kuatnya hafalannya, kalau baca kitab itu yang sebelah kiri ditutup. Supaya apa? Supaya tidak terlihat juga, sehingga apa? Bisa langsung hafal juga. Itu Imam Syafi'i. Nah, suatu waktu dia melihat sekali langsung hafal, ini enggak membutuhkan kepada 2 kali dan 3 kali. Maka kemudian dia mengadu. Hanya segitu saja dia langsung mengadu pada gurunya gitu. Itu kiat-kiat orang sukses seperti itu. Jadi dia itu harus mencari atau mendapatkan seseorang yang bisa mengarahkannya kepada ke arah tujuannya, yaitu kepada kesuksesan itu. Akhirnya apa? Syakautu ila waqi'i su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil wa akhbarani bi annal ilma wa nurullah la yu'ta la'asi. Nah, itu bukan juga semua ilmu. Orang yang bermaksiat itu bisa dapat ilmu, tapi jirimnya ilmu. Al-kalamu wa al-lafdu, semuanya bisa, semuanya hafal gitu. Al-ismu yang qasimu ila salasa aqsam. Ya, ismen dohir wal kalimatu tanqasimu ila salasa isim, fi'il, huruf. Semuanya tahu, itu ilmu gitu. Jirimnya itu bisa ditulis, ya, bisa dihafalkan, bisa dilafadzkan. Atau bukan itu ilmu yang manfaat, bukan. Ilmu manfaat itu di dalam hati ini, dalam hati kita. Nah, itu yang kita cari. Tapi kalau ilmu yang kita hafalkan itu tapi tidak bermanfaat, buat apa? Malah itu beban. Kenapa? Karena nanti akan menjadi sebab akhirnya kuat bukti Allah bahwasanya kamu itu adalah orang yang jauh daripada himbauannya dan jalannya gitu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Oleh karenanya sini disebutkan al-jahiluna mauta qabla mautihim. Orang yang bodoh itu, maksudnya bodoh apa di sini? Orang yang enggak punya ilmu. Itu orang bodoh. Ilmu apa? Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ilmu menjadikan seorang takut hanya kepada Allah. Nggak ada bukti lain ya, atau bukti-bukti yang lain itu cuma mengikuti saja. Tapi bukti utamanya itu adalah khasyah. Berarti dia dapat ilmu yang bersumber daripada Nabi Muhammad. Tapi kalau ilmu tidak membuat dia itu khasyah, ilmu apa? Ilmu matematika, ilmu yang lainnya itu cuma sambilan saja, bukan yang utama. Tapi yang utama itu adalah ilmu yang menjadikan kita itu takut pada Allah
Silakan kita cari semua ilmu, karena semua ilmu itu sumbernya daripada Allah sebetulnya. Tapi ilmu yang di sini yang dimasukkan di sini adalah ilmu yang menjadikan kita takut pada Allah. Mau bermaksiat takut pada Allah. Ketika dia itu takut pada Allah, dia tidak takut pada siapapun juga. Nah, itu ilmu yang bermanfaat itu. Nah, di sini katakan orang yang bodoh itu sebenarnya mati sebelum mereka itu mati beneran. Orang yang bodoh itu sebenarnya mati sebelum mereka itu mati beneran. Sedangkan orang alim itu walaupun mereka sudah meninggal, tapi sebenarnya mereka hidup. Nah, gitu. Kenapa? Orang hidup itu kan disebutkan namanya. Orang hidup itu bisa berinteraksi. Orang hidup itu bisa memberikan kemanfaatan. Itu orang hidup. Ya kan? Bisa menyelamatkan banyak orang. Itu orang hidup. Nah, tapi kalau dia nggak bisa memberi kemanfaatan, tidak disebut-sebut namanya. Begitu pula tidak bisa memberikan sebuah acuan dalam kehidupan ini, berarti dia seorang yang mati walaupun dia hidup jasadnya. Orang bodoh bisa apa? Bisa nasihat? Enggak. Bisa ngasih contoh? Enggak. Setelah meninggal dia akan disebut apa yang mau disebut? Dia belum berkiprah, dia belum melakukan sesuatu. Ngerti nggak? Nah, sehingga permisalannya itu, gambarannya itu, orang yang bodoh itu, dia itu sebelum mati sudah mati. Kenapa? Nggak ada yang nyebut namanya. Kalau dikatakan dia hidup, mana interaksinya? Sehingga tidak ada satu orang pun yang menyebutnya. Nah, tapi orang alim, berapa banyak kita baca waqala Syafi'i, waqala Ibnu Hajar, waqala Imam Nawawi dan sebagainya. Mereka itu memberikan sebuah teori-teori kehidupan, bisa menyadarkan orang, bisa menyebabkan orang itu bertobat dan sebagainya. Padahal kapan Imam Syafi'i meninggalnya? Imam Syafi'i meninggalnya itu sebelum 1250 tahun yang lalu. Dia itu hidup pada abad 1,5 dari hijrahnya Nabi SAW. Lahirnya itu tahun 150 Hijriah gitu. Nah, tapi sampai sekarang disebutkan Imam Syafi'i. Kalau ditanya mazhab kamu mazhab apa? Syafi'i. Berinteraksi dengan Imam Syafi'i kita. Wudunya kita berinteraksi dengan Syafi'i. Kita sholat dengan Imam Syafi'i. Semuanya dengan dasar Imam Syafi'i. Kita berinteraksi, hidup. Padahal 1400 tahun, 1350 tahun yang lalu sudah meninggal. Nah, itulah maksudnya. Itu yang kita cari itu. Nah, jadi kalau kita dapat ilmu yang semacam itu, kalian juga akan berada di dalam kategori orang yang hidup itu, walaupun sudah mati. Nah, coba lihat seperti Abu Yahya Hasan, disebutkan terus. Nanti kalau ditanya, kalau kitabnya itu dibaca, ditanya, ini kitabnya siapa? Karangannya siapa? Abu Yahya Hasan. Disebut, padahal sudah meninggal. Bisa ngasih kemanfaatan, padahal sudah meninggal. Itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Itu maksudnya. Nah, jadi, untuk mendapatkannya tidak ada jalan lain, kecuali dengan cara apa? Dengan cara kita itu harus menjadi orang yang mendapatkan ilmu yang bercahaya itu dengan cara tempat kita, yaitu hati kita, tempatnya ilmu itu harus dibersihkan. Nggak ada benci sama orang, nggak ada. Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Menjadi seorang yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baru dapat ilmu yang manfaat itu. Kalau sudah dapat ilmu yang semacam itu, apa kata Allah Haddad? Fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Dengan ilmu yang kalian dapatkan yang semacam itu, asalkan bentuknya, maka kalian akan mulia di dunia, kalian akan mulia di akhirat nanti. Di akhirat kalian akan mendapatkan sebuah martabat dan derajat surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi itu yang bertetangga dengan surganya Nabi itu adalah Al-Jannatul Firdausul A'la. Itu yang bisa kita dapatkan nanti. Orang alim itu bukan cuma ditanya ketika di dunia, di akhirat pun ditanya. Apalagi kenikmatan yang belum aku lakukan. Mereka akan bertanya seperti itu. Nah, kan ini kesempatan gitu. Surga semuanya ada, tapi bukan semuanya tahu apa isi kenikmatan. Sehingga apa? Tanya kepada siapa? Tanya pada ulama. Berarti apa? Ulama yang pertama kali menggunakannya. Ulama yang pertama kali melaksanakannya. Ulama yang pertama kali menikmatinya gitu lah. Mau jadi seperti itu kalian? Nah, caranya gimana? Orang istiqomah itu pasti orang sabar. Gak mungkin kalau dia itu gak sabar.
Jadi istiqomah itu harus sabar. Ya, semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang semacam itu. Semoga walaupun kita meninggal dunia tetap hidup nama kita, karena dikenang ilmu keilmuan kita, dikenang akhlak kita, dikenang sifat kita, dikenang fatwa-fatwa kita, dikenang nasihat-nasihat kita, dikenang semua apa yang kita lakukan, yang kita interaksikan dengan masyarakat kita. Ala hazin ya wa likulli niyatin salihah wa la mana wa safuna salih. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila mil akhir. Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina